Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Suroso Mukti Laksono, MSI, dan Bapak Trian Pamungkas Alamsyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya di sini sebagai Indah Kusuma Dewi, yaitu pemateri untuk menyampaikan seminar proposal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Google Sites pada materi sistem pencernaan untuk siswa kelas 8 SMP dengan gaya belajar visual dan auditori. Izinkan saya untuk menjelaskan isi dari seminar proposal yang telah saya buat. Di sini yang pertama berkaitan tentang latar belakang pada bab 1, di mana pada latar belakang ini pembelajaran sistem pencernaan di kelas 8 SMP itu masih didominasi oleh media konvensional seperti papan tulis dan PowerPoint yang kurang efektif bagi siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman konsep dan hasil belajar siswa. Padahal perkembangan teknologi itu sendiri memungkinkan pemanfaatan media interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Beberapa penelitian menunjukkan juga media berbasis gamifikasi dan animasi mampu meningkatkan hasil belajar secara signifikan pada siswa. Seperti halnya Google Sites menjadi salah satu platform potensial karena mampu memuat konten visual dan auditori secara terstruktur dan interaktif. Namun, belum banyak dikembangkan media berbasis Google Sites yang disesuaikan khusus untuk materi sistem pencernaan dan gaya belajar siswa. Penelitian ini penting untuk menjawab kebutuhan media pembelajaran yang lebih menarik, adaptif, dan efektif guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Lalu akan saya lanjutkan kepada rumusan masalah. Terkait itu, rumusan masalah yang saya ambil dalam judul kali ini yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites pada materi sistem pencernaan yang dapat mengakomodasi gaya belajar visual dan auditori siswa kelas 8 sekolah menengah pertama. Dan yang kedua, mengenai bagaimana efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites dapat dalam mendukung pemahaman siswa dengan gaya belajar visual dan auditori tentang materi sistem pencernaan. Lalu ada bagian tujuan penelitian, di mana pada bagian tujuan penelitian yang pertama itu mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites pada materi sistem pencernaan yang dapat mengakomodasi gaya belajar visual dan auditori siswa kelas 8 SMP. Dan yang kedua, mengetahui kelayakan dan efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites dalam mendukung pemahaman materi sistem pencernaan bagi siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Lalu di sini juga ada bagian dari pemanfaatan penelitian. Yang pertama ada pemanfaatan teoritis, di mana pada pemanfaatan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran berbasis web yaitu Google Sites yang memperhatikan gaya belajar visual dan auditori, serta menjadi referensi bagi penelitian serupa di bidang biologi. Lalu yang kedua ada pemanfaatan praktis, di mana pada manfaat praktis ini bagi siswa itu sendiri meningkatkan motivasi, minat, dan pemahaman materi sistem pencernaan melalui media yang interaktif dan sesuai gaya belajar itu sendiri. Lalu bagi guru menjadi alat bantu ajar yang inovatif, efektif, dan mudah digunakan sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, bagi sekolah itu sendiri mendukung transformasi pembelajaran menuju digital dan berbasis TIK. Yang keempat, yaitu bagi peneliti itu sendiri dan saya, menambah pengalaman dalam pengembangan media digital dan desain pembelajaran yang adaptif. Lalu ada bagian spesifikasi produk pada bab 1 di sini, mana platformnya itu sendiri Google Sites yaitu web based sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smartphone dengan koneksi internet. Yang kedua ada materi pokok, di mana sistem pencernaan manusia ini yang diambil sesuai kurikulum SMP kelas 8. Lalu ada fitur visual, di mana seperti gambar ilustrasi organ pencernaan, infografis alur proses pencernaan, diagram sistem pencernaan, video animasi singkat. Lalu di sini juga berlanjut pada adanya fitur auditor, di mana terdapat rekaman narasi penjelasan konsep, audio soal latihan atau evaluasi, podcast pendek tentang fakta-fakta menarik seputar sistem pencernaan. Lalu ada
aktivitas, yaitu di mana ada kuis interaktif dengan umpan balik langsung, ada soal latihan dengan penilaian otomatis, yaitu melalui Google Form, dan ada fitur navigasi yang ramah pengguna. Lalu yang terakhir, ada desain yang responsif dan kemudahan pada penggunaan, di mana tampilan yang responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti PC, laptop, tablet, dan smartphone. Dan adapun kemudahan pengguna itu desainnya antarmuka intuitif dan mudah dipahami oleh siswa tanpa bantuan guru. Lalu berlanjut, ada juga mengenai asumsi dan keterbatasan penelitian pengembangan. Jadi di sini asumsi penelitian pengembangan kali ini siswa kelas 8 SMP itu memiliki kemampuan dasar menggunakan perangkat digital seperti komputer atau smartphone. Lalu ada siswa memiliki akses internet itu minimal mengakses media pembelajaran berbasis web. Lalu yang ketiga, siswa memiliki preferensi gaya belajar visual dan auditori meskipun mungkin tidak sepenuhnya eksklusif pada satu gaya saja. Yang keempat ada Google Sites merupakan platform cukup memadai untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan desain yang menarik dan responsif. Yang kelima ada materi yang disajikan dalam media pembelajaran yang relevan dan selaras dengan kurikulum yang berlaku. Di sini juga ada bagian materi pokok yaitu mengenai sistem pencernaan manusia sesuai kurikulum SMP kelas 8. Lalu adapun terkait keterbatasan penelitian pengembangan di mana yang pertama itu media pembelajaran hanya dikembangkan untuk materi sistem pencernaan manusia pada mata pelajaran IPA Biologi kelas 8 SMP. Fokus pengembangan hanya pada gaya belajar visual dan auditori, tidak mencakup gaya belajar kinestetik. Yang ketiga ada uji coba produk dilakukan pada sampel terbatas sehingga hasil belum dapat digeneralisasi secara luas. Yang keempat, media pembelajaran bersifat pendamping atau suplemen dalam pembelajaran, bukan pengganti metode pembelajaran konvensional. Dan yang kelima, pengembangan media dilakukan dengan tools yang tersedia secara gratis di Google Sites sehingga kemungkinan ada keterbatasan fitur dibandingkan platform pengembangan lainnya. Lalu di sini ada kajian teori, di mana pada kajian teori bab 2 ini, yang pertama media pembelajaran adalah sarana untuk menyampaikan materi agar pembelajaran lebih menarik, efektif, dan interaktif dari eee, yang berkutip Sadiman et al. 2017. Adapun dari Kurniasari dan Hadianti 2021, di era digital ini media berperan menghubungkan teori dengan praktik serta meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Lalu media juga interaktif memungkinkan siswa terlibat aktif melalui fitur seperti kuis, simulasi, dan umpan balik langsung. Media ini meningkatkan motivasi, pemahaman, dan kemandirian belajar, yaitu dari Hidayat dan Pramudia 2020. Lalu ada pun dari Setiawan dan Widianti dari tahun 2021, yaitu mengenai ungkapan kajian teori Google Sites adalah platform gratis yang mudah digunakan untuk membuat media pembelajaran digital, terintegrasi dengan Google Drive, YouTube, dan Google Form, serta mendukung kolaborasi dan pembaruan konten secara dinamis. Lalu dilanjut, di sini pun siswa visual ini belajar lebih efektif melalui gambar dan video, sedangkan siswa auditori ini menyerap informasi lewat suara dan diskusi. Media berbasis Google Sites ini memungkinkan penggabungan keduanya, yaitu dari dari kajian teori Fleming 2001 dan Liu Zhang 2020. Nah, di sini juga ada media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dapat meningkatkan hasil dan kepuasan belajar siswa. Google Sites itu tersendiri dapat mengakomodasi elemen visual dan auditori untuk mendukung hal tersebut, dikutip dari kajian teori Prasetyo dan Putri tahun 2021 serta Rahmawati et al. Tahun 2023. Dan berikutnya yang terakhir terdapat pada kajian teori Lestari et al. Tahun 2020 serta Wahyuni et al. 2021 mengenai materi sistem pencernaan tergolong kompleks dan abstrak sehingga memerlukan media visual dan interaktif untuk membantu pemahaman siswa kelas 8 SMP. Lalu di sini juga ada penelitian penelitian terdahulu, yaitu dari Febrianti et al. Mengenai media Google Search ini pada materi ekspresi, yaitu meningkatkan hasil belajar, yaitu dari endgame yaitu 0,68. Dan mendapat responsif positif dari siswanya itu 87%. Adapun dari Putri dan Yunita tahun 2022, Google Search efektif dalam pembelajaran daring meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan siswanya yaitu 90% respon sangat baik. Lalu Lestari et al. Tahun 2020 juga men
membuktikan bahwasanya video animasi pada sistem pencernaan meningkatkan pemahaman siswa, yaitu POS-tesnya itu naik hingga 28% dan menunjukkan pentingnya media visual. Lalu Susanti et al. Tahun 2022, pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya visual dan auditori meningkatkan hasil belajar rata-rata 82 itu sama dengan berbanding dari 74-nya. Lalu Wahyuni et al. Tahun 2021 yaitu terintegrasi media visual dan audio mempermudah pemahaman konsep abstrak dan meningkatkan keterlibatan siswa. Di sini ada metodologi penelitian di mana pada metodologi penelitian yaitu variabel penelitian itu sendiri ada variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas ini media pembelajaran interaktif ini berbasis Google Sites. Situs web pembelajaran interaktif berisi teks, gambar, video, audio, kuis, dan latihan soal yang dirancang sesuai gaya belajar visual dan auditori siswa. Di mana gaya belajar visual ini belajar efektif melalui gambar, video, dan grafik. Yang kedua itu gaya belajar auditori belajar optimal melalui suara, narasi, dan diskusi. Variabel terikat itu ada hasil belajar siswa di mana peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan media pembelajaran diukur melalui tes tertulis sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan lanjut bagian ke jenis penelitian di mana jenis penelitian ini Research and Development R&D mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites pada materi sistem pencernaan manusia menguji efektivitas terhadap hasil belajar siswa kelas 8. Lalu ada yang kedua, model pengembangan, yang di mana model pengembangan ini menggunakan ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, di mana model sistematis untuk merancang, membuat, dan menguji media pembelajaran. Lalu yang ketiga ada prosedur penelitian, di mana penelitian ini kan menggunakan model ADI. Yang pertama itu adanya analisis, di mana observasi pembelajaran dan wawancara dulu guru. Yang kedua ada angket siswa terkait gaya belajar dan teknologi. Yang ketiga ada analisis dari kurikulum itu sendiri. Dan yang kedua itu tentang perencanaan, perancangan di mana merancang layout Google Sites. Yang kedua menyusun storyboard dan fitur interaktif, kuis, video, dan lain-lain. Yang ketiga pengembangan, di mana pada pengembangan ini pembuatan konten dan media di Google Sites, integrasi multimedia dan fitur kuis, serta validasi oleh ahli materi dan media. Yang keempat ada implementasi, di mana ini berkaitan dengan uji coba terbatas dan uji lapangan, pengumpulan data hasil belajar dan observasi penggunaan, serta evaluasi, di mana evaluasi ini ada evaluasi formatif selama pengembangan, evaluasi sumatif hasil belajar, angket siswa, masukan guru, serta revisi dari akhir produknya. Lalu yang keempat ada subjek dari penelitian. Subjek penelitian ini di mana siswa kelas 8 ini di SMP Negeri 7 Kota Serang, guru IPA ini sebagai validator dan narasumber, ahli materi ini sebagai evaluasi isi dan kesesuaian kurikulum, dan ahli media ini evaluasi desain dan interaktivitas. Yang kelima itu ada lokasi, waktu, dan penelitian. Ini lokasinya di SMP Negeri 7 Kota Serang, Banten, karena memiliki fasilitas digital yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua itu ada waktu penelitiannya, di mana waktu penelitian ini Juli sampai September, yaitu 3 bulan, meliputi analisis dan desain pada bulan pertama, pengembangan dan implementasi pada bulan kedua, serta evaluasi dan revisi pada bulan ketiga. Nah, di sini juga ada jenis data, yaitu jenis datanya kualitatif dan data dokumentasi, di mana pada kualitatif itu kayak masukan ahli dan guru terkait isi, desain, dan penggunaan media. Lalu ada respon siswa terhadap tampilan dan interaktivitas, hasil wawancara dan observasi. Lalu ada data dokumentasi di mana kita ini melampirkan foto video, atau video uji coba, transkrip wawancara, angket, dan validasi, serta screenshot media pembelajaran Google Sites. Lalu yang kelima ada instrumen pengumpulan data. Di sini ada 6 instrumen pengumpulan data, yaitu lembar validasi, angkat respon siswa, tes hasil belajar, pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi. Baik, cukup sekian yang mungkin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.